Halo teman-teman, aku mau nanya nih sama kalian. Kalian itu tipe orang yang suka ngasih hadiah ke diri kalian sendiri atas pencapaian yang telah berhasil kalian raih nggak sih? Kalau iya, berarti teman-teman udah ngelakuin apa yang dinamakan dengan self-reward. Eits, hati-hati ya dalam melakukan self-reward. Terkadang istilah ini banyak digunakan oleh orang-orang sebagai tameng dari sifat hedon atau boros mereka. Loh, kok bisa gitu sih? Nah, pada kesempatan kali ini, saya Putri Nurfadilah dari Akuntansi FEB UGM 2020 akan menjelaskan mengenai the link between self-reward and hedonism. Nah, teman-teman, simak penjelasannya sampai akhir ya. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi nih dengan istilah self-reward. Singkatnya, self-reward ini merupakan suatu bentuk penghargaan pada diri sendiri yang biasanya dilakukan ketika seseorang telah berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan yang sulit. Nah, self-reward ini penting untuk dilakukan loh. Kenapa sih? Karena self-reward dapat memberi tanda bahwa kita mencintai diri kita sendiri. Selain itu, self-reward juga dapat menjaga motivasi kerja serta menghilangkan rasa stres dan juga jenuh. Lalu, seperti apa sih bentuk self-reward itu? Nah, self-reward ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti me time di rumah, quality time bareng teman, nonton film, ngelakuin hobi, makan makanan enak, shopping, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan. Nah, untuk shopping ini mungkin lebih dominan dilakukan oleh kaum wanita. Ya kan? Ayo ngaku, siapa nih yang suka shopping buat ngasih reward ke diri kalian atas pencapaian yang telah berhasil kalian capai? Nah, kalau udah mulai shopping nih, pasti ada aja barang yang pengen kita beli. Walaupun barang itu mungkin nggak berguna buat kita dan nggak akan kita pakai. Misalnya nih, kalau kita udah masuk ke mall dan kebetulan saat itu ada barang yang lagi sale besar-besaran, maka kita pasti terpikir buat beli barang itu. Padahal barang itu nggak ada di list barang yang pengen kita beli. Satu hal lagi nih, kalau kita udah lihat barang yang menurut kita itu lucu dan menarik, pasti kita juga langsung berpikir buat beli barang itu. Ya nggak sih? Nah, hati-hati ya teman-teman, perilaku seperti ini sudah mengarah pada apa yang dinamakan dengan hedonisme. Nah, apa sih hedonisme itu? Nah, hedonisme sendiri merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu hedon yang berarti kesenangan. Sementara itu, bagi masyarakat luas, hedonisme merupakan suatu hal yang biasanya dikaitkan dengan sifat boros, gemar menghamburkan uang, serta hanya memikirkan kesenangan dunia saja. Lalu gimana sih cara supaya kita bisa terhindar dari perilaku hedonisme yang berkedok self-reward? Nah, berikut merupakan 5 ciri yang membedakan antara mana sih yang benar-benar self-reward dan mana yang hanya sekedar perilaku hedonisme berkedok self-reward. Yang pertama, self-reward tidak akan mengabaikan kondisi finansial. Jika pengeluaran yang kita gunakan untuk kesenangan pribadi itu melebihi jumlah pendapatan yang kita terima setiap bulan, maka sebaiknya kita mengatur pengeluaran kita. Jangan sampai upaya untuk memanjakan diri sendiri itu justru malah berujung pada mengorbankan kebutuhan lain yang lebih penting. Yang kedua, self-reward tidak sampai rela berutang. Nah, kesenangan pribadi itu tidak selalu harus terwujud dengan cara mengikuti gaya hidup orang lain, yang mana gaya hidup mereka itu belum tentu dapat kita seimbangi. Kuncinya adalah kita harus percaya diri pada apa yang kita miliki saat ini, serta abaikan gengsi. Yang ketiga, self-reward tidak selalu mengeluarkan uang. Nah, cara untuk mencintai diri sendiri itu tidak selalu harus merogoh kocek yang dalam loh. Kita bisa mengajak orang-orang terdekat untuk bersantai, atau jika kita memang sedang ingin sendiri, maka kita bisa meluangkan sedikit waktu untuk diri kita bersantai sejenak di rumah, atau pergi ke suatu tempat yang menurut kita itu nyaman. Yang keempat, self-reward tidak berarti kalah saat berbelanja. Nah, kita semua tahu nih, kalau self-reward itu dapat dilakukan melalui shopping. Satu hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa jangan sampai kita membelanjakan uang kita untuk suatu hal yang tidak penting. Maka dari itu, sebelum membeli barang, ada baiknya jika kita berpikir terlebih dahulu secara bijak, apakah barang itu benar-benar akan kita pakai atau tidak. Lalu yang terakhir, self-reward tidak mengabaikan tanggung jawab. Oke, jadi intinya self-reward berupa shopping itu boleh dan sah-sah aja kok buat kita lakuin. Asalkan jangan berlebihan dan jangan jadikan self-reward ini sebagai alat untuk memanjakan sifat hedon yang kita miliki. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, bukan? Untuk mengakhiri penjelasan ini, saya akan mengutip sepenggal kalimat dari Franklin Delano Roosevelt, yaitu happiness is not in a mere possession of money. It lies in the joy of achievement, in the thrill of creative effort. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.